Weh, Baruno ya. Ini yang saya tunggu-tunggu, Mas. Langsung masuk aja, Mas. Yuk, mari. Selamat siang Pak Sukma. Saya Handri dari Jalatek, ingin mengantarkan pesanan Bapak Baruno, alat kualitas air pintar andalan Petambak. Monggo Pak, diterima. Packingnya bagus juga ya, Mas. Ini langsung saya buka aja ya. Monggo Pak, dibuka. Ini saya buka satu-satu. Kalau ini, oh ini petunjuk perawatan buat Iya, buat Baruno unitnya. ya. Jadi ini bisa ditempel nanti di kantor Bapak. Jadi pegawai Bapak yang pegang Baruno bisa melihat setiap hari. Terus ini, oh langsung di dalam tas. Ya, Tak buka ya, Mas. monggo Pak. Ini yang di depannya dulu. Kita dapat buku panduan satu. Terus dapat ini untuk tangannya itu ya, Mas ya. Ya, itu strap Pak, strap untuk unitnya. Tangan. Dapat ini chargernya, charger Ya. Barunonya. Kita dapat 5. Cairan ini yang untuk kalibrasi ya, Mas, sama kayak alat-alat lain. Iya Pak, itu untuk Oh. ini untuk kalibrasi pH-nya kita kasih pH 4 dan 7. Ini untuk kalibrasi DO, sama ini untuk kalibrasi salinitasnya Pak. Oh, berarti langsung komplit kita diberi semua kali. Iya, satu set. Satu set gitu. Terus kalau ini ada kartunya yang buat identitas kolam itu, Mas. Ya, ini untuk identitas kolam. Setiap pembelian Baruno nantinya akan dapat 10 unit identitas kolam gitu. Jadi nanti Bapak bisa mengalokasikan satu kartu untuk satu kolam kayak gitu. Itu yang untuk pengiriman secara otomatis. Ya, jadi datanya bisa kekirim otomatis dan kepisah-pisah setiap kolamnya. Nggak perlu pencatatan lagi gitu. Ya, nggak perlu pencatatan manual lagi. Terus dapat ada kartu garansinya juga. Ya, ini kartu garansinya. Kita buka. Ini yang pertama saya ambil yang ini main unitnya ya, Mas ya. Ya, itu alat unit utamanya Pak, atau biasa disebut handheld unit dari Baruno. Unit dari Baruno. Ya, Ini satu. Terus ini ada strap buat tas ya. ya, jadi tasnya bisa 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 di pinggang, jadi bisa di lebih mudah lah ya, pembawanya. lebih mudah dalam pembawaan. Oh, yang ini propnya. Ya, ini probe-nya untuk ada sensor DO, pH, salinitas dan temperatur. Ini saya buka ya, Mas. Ya. Saya cek dulu. Oh, ini ada. Ya, Ini yang DO. DO. Ini yang ada birunya DO, Yang ini pH. Yang ini salinitas, Salinitas. sama Temperaturnya, Mas? temperatur. Oh, temperatur yang di tengah Ya. ini. Sama ini sebagai pengamannya nih. yang terakhir ya. Ya. Nah, ini kabel. Oh, kabel untuk Ya, kabel untuk menghubungkan antara main unitnya sama probe-nya. Kayak gitu. panjang berapa meter, Mas? Ini panjangnya 3 meter kabelnya, Pak. Wah, udah gampang udah. Maksudnya nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang juga. Kita udah sesuaikan dengan kebutuhan petambak udang sendiri. Udah komplit ya, Mas, berarti ya ini ya? Ya, sudah. Oke, Pak Sukma, kita lanjut lagi ya. Iya. Ini posternya udah saya tempel di tembok. Iya. Jadi pegawai Pak Sukma yang mengoperasikan Baruno akan selalu ingat dari poster tersebut. Di situ ada anjuran dan larangan yang kita rekomendasikan, sehingga alat ini bisa lebih tahan lama di lapangan gitu Pak. Sebelum kita mulai mengoperasikan alatnya Pak, ada baiknya Bapak membaca buku panduan yang telah kita sediakan. Di sini ada tata cara pemakaian, ada tata cara untuk mencharging alatnya, ada tata cara untuk mendaftarkan kolam di web kita. Jadi semua lengkap di sini loh, kayak gitu. Nah, ini main unit dari Baruno, Pak Sukma, gitu ya. Baiknya sebelum menggunakan main unit ini harus dilakukan charging terlebih dahulu, karena kita membekali baterai di dalamnya itu dengan kondisi low bed. Jadi sehingga sebelum dilakukan pemakaian kita charge device-nya lebih dahulu. Di sini ada lubang untuk chargingnya, bahwa bisa masukkan
kabel chargingnya ke sini, kabel chargernya, sehingga seperti ini. Itu berapa lama Mas kalau pertama kali tadi? Semalaman cukup Pak. Semalaman cukup ya? Oke. Gitu. Selesai charging, kita bisa melakukan pengoperasian kayak gitu. Ya. Terus ini main unit Baruno ini dilengkapi dengan strap tambahan, di mana fungsi dari strap ini adalah untuk mengamankan device agar ketika digenggam tidak jatuh. Gitu. Memang bahannya sudah anti selip Pak ya. Iya. Cuman ini hanya sebagai pengaman tambahan. Ini bisa dipasang di sisi kiri Baruno atau di sisi kanannya sesuai dengan keinginan Pak Sukma. Oke, ketika memasang di kiri, di sini ada lubang yang disediakan, tinggal memasukkan strapnya. Oke, di bagian bawah juga ada ada lubang strapnya, tinggal dimasukkan. Ya, di situ ada petunjuknya Pak. Iya, ini saya. Oke, nah setelah itu strapnya sistemnya zip Pak, jadi bisa disesuaikan. Jadi bisa berarti disesuaikan lebar sesuai dengan lebar tangannya. Ya, gendut Gitu. atau enggak? Ya. Jadi ini fungsinya untuk mengamankan agar device tidak jatuh. Gitu. Oke, selanjutnya kita ada kabel panjangnya 3 meter. Kabel ini adalah untuk menghubungkan dari main unitnya ini ke sensor podnya. Kayak gitu. Sensor pod itu tempat untuk sensornya Pak ya. Ya. Jadi untuk pemasangan kabelnya sendiri bisa Pak Sukma lihat di sini ada bagian yang harus direkatkan satu sama lain ya. Iya. Di sini ada tandanya, kita tinggal masukkan. Lalu ketika udah klik, kita putar bagian besinya Pak ya. Jangan di bagian hitamnya. Oh, yang besinya. Tapi Ya? hanya di bagian besi. Kita kencangkan. Kita kencangkan sampai benar-benar tidak bisa diputar lagi. Ya. Tanda sudah benar memasangnya itu adalah sudah kencang dan tidak bisa diputar. Lantas di sini gapnya tidak ada gap. Pakai tangan aja boleh kan Mas? Nggak harus pakai kunci? Ya, hanya pakai tangan kayak gitu. Begitu pula di bagian sensor podnya. Itu kita tinggal pasangkan, lalu putar bagian besinya. Ini di bagian sensor pod cukup krusial Pak ya, karena jangan sampai airnya dapat masuk ke celah-celah konektornya karena memasangnya tidak kencang. Dan ingat di bagian metalnya yang diputar, bukan di bagian hitamnya, bukan di bagian plastiknya gitu. Setelah itu sensor pod ini dilengkapi dengan penutup sensornya, penutup sensor podnya. Ini gunanya sebagai pengaman, Pelindung. pelindung. Jadi ketika kita melakukan pengukuran, probe ini dapat terlindung dari benturan semacam dasar tambak atau kayu atau apapun itu yang ada di lapangan kayak gitu Pak ya. Dan terus sebelum melakukan pengukuran, pastikan penutupnya ini sudah terbuka. Ya, jadi untuk membuka penutupnya sendiri cukup mudah, tinggal tahan bagian atasnya, lalu tangan kanan memutar bagian bawahnya dari penutup masing-masing probe. Nah, cukup mudah kan Pak? Berarti ada 2 pelindung ya Mas ya? Iya, ada 2 pelindung. Yang pertama ini untuk penutup masing-masing probe-nya, yang kedua adalah bagian penutup sensor podnya, kayak gitu. Dan ini metal Pak ya, ini anti karat. Oh, ini anti karat Mas? Ini anti karat. Ini bahannya kita zinc alloy, jadi ini anti karat. Dan di sini juga mudah dibersihkan untuk di permukaan sininya, di permukaan sensor podnya kayak gitu. Jadi monggo Pak dicoba untuk digenggam dan dirasakan. Ya, itu di tangan kiri. Tangan kiri sini. Oke. Ini berarti langsung ukur. Ya, dan ini udah anti selip sih Pak, udah jadi anti licin lah, kayak gitu. Oke, Pak Sukma, sekarang kita mengoperasikan alatnya nih, ya. Sebelum itu kita ambil dulu kartu yang tadi ada untuk yang kita sediakan di dalam busnya Pak ya. Nah, ini Baruno sendiri punya 5 tombol Pak. Ini tombol on off untuk menyalakan dan mematikan alat. Ini ada tombol setting, sama ini ada tombol kursor dan tengahnya tombol enter. Oh ya. Gitu ya. Sekarang untuk nyalain Baruno, tinggal tekan tombol on-nya. Oke. Nah di sini untuk pertama kali nyala dia ada versi nih. Jadi program dari Baruno-nya itu versi berapa? Yang sekarang itu versi 1.0.15. Jadi nanti kalau kita ada update itu nanti bisa versinya nambah
Oh, bisa diatur di dalam sini juga. Iya, bisa. Nanti ketika ada update kita kasih juga untuk Bal dan kawan-kawan. Jadi akan selalu update nih software di dalam Baruno-nya kayak gitu. Untuk pertama kali nyala, langsung masuk ke menu pengukuran nih Pak. Iya. Di sini ada T itu temperatur. Temperatur. Atau suhu ya. Iya. pH ini nilai pH. DO ini nilai sampel oksigennya. Oksigen terlalu ya, Mas? Iya, oksigen terlalu dalam air. Satuannya itu miligram per liter kita. Sama ini salinitas atau tingkat keasinan airnya. Satuannya ppt. Nah, terus di atas temperatur ini ada ID. Apa sih ID? ID itu adalah menunjukkan ID dari kartu yang nanti kita akan gunakan. Gitu. Jadi kan tadi sudah saya jelaskan disediakan 10 kartu Pak ya. Masing-masing kartu ini akan mewakili satu kolam gitu. Jadi katakanlah bahwa punya kolam A, kolam B dan kolam C. Jadi nanti data kolam A, kolam B dan kolam C itu terpisah di server kitanya. Memisahkannya adalah dengan kartu ini gitu. Jadi ketika kita melakukan tap kartu RFID bisa dilakukan di belakang device atau di depan, sama saja. Kita lakukan di belakang Pak ya. Lakukan di belakang, maka ID-nya akan menyesuaikan dengan kartu yang nomornya ya. Ya, nomornya sama. ID yang di sini harus sama dengan di sini. Coba misal kita ganti lagi ya. Ini BA-E88E3B. Kita tapkan lagi. Tap, itu akan ganti, berubah kayak gitu. Terus di atas ID ini ada indikator jam. Jadi jamnya itulah jam yang saat ini. Nah, alat Baruno sendiri Pak itu dilengkapi sama SIM card. Jadi sudah kita bekali SIM card di dalamnya sehingga kita melakukan pengiriman data dari alat ini ke server kita menggunakan SIM card tersebut. Nah, di sini ada simbol SIM cardnya, ada 3 huruf. Setelah itu simbol G ini, G kecil itu menandakan bahwa device ini dapat sinyal internet atau sinyal GPRS. Kayak gitu. Kalau sebelahnya lagi ada bar sinyal, itu menandakan sinyal HP-nya, sinyal provider yang ditangkap, kayak gitu. Nah, sebelahnya lagi adalah persentase baterainya. Ini baterainya 59%, gitu ya. Untuk pengoperasian Baruno sendiri jangan sampai baterainya ini terlalu low, jadi usahakan charging secara berkala, kayak gitu. Terus Baruno sendiri punya beberapa menu di setting. Bapak bisa pencet settingnya. Di sini ada menu kalibrasi. Kalibrasi ini kita untuk mengkalibrasi masing-masing parameternya tadi. Sebelum penggunaan itu kita harus kalibrasi dulu Pak. Untuk suhu nggak ada ya Mas? Untuk suhu otomatis tidak harus dilakukan kalibrasi gitu. Untuk kembali ke menu utama kita kembali. Terus di sini ada riwayat. Riwayat ini fungsinya adalah ketika data yang Bapak kirimkan tidak terkirim karena faktor sinyal kah, karena faktor pulsanya habis atau apapun, nah nanti itu datanya otomatis akan tersimpan di Baruno. Gitu. Contoh katakanlah tidak terkirimnya karena tidak ada sinyal ya. Jadi ketika dapat sinyal nanti kita bisa mengirimkan data yang tertunda tadi. Gitu. Terus di sini ada memori. Memori ini fungsinya untuk apa sih ya? Memori yang terpakai di dalam device ini dari penyimpanan data tadi. Gitu. Terus ini nih Pak, bahasa. Karena Baruno ini ciptaan anak bangsa, jadi udah ada bahasa Indonesianya. Kita sediakan 2 buah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bapak bisa pilih. Kayak gitu. Kita pilih bahasa Indonesia Pak ya. Asli SIM Indonesia ya. SIM Indonesia. Sama ini tentang, ada menu tentang sendiri adalah untuk informasi device-nya, modelnya Baruno, versi softwarenya atau firmware-nya itu versi 1.0.15. Jadi kalau kita ada update lagi untuk ngebenerin bug kah, atau enggak untuk proses yang lebih canggih kah, atau tambahan fitur apapun, nanti akan kita nambahin softwarenya itu Pak. Untuk gambaran singkat tentang Baruno-nya. Oke, sebelum melakukan pengukuran Baruno, dianjurkan untuk melakukan kalibrasi agar pengukurannya menjadi terstandarisasi. Kita sudah sediakan satu set solution buat untuk kalibrasi ya. Saat ini kita akan mencoba untuk melakukan proses kalibrasi. Yang pertama, buka pelindung sensor portnya ya. Oke, simpan.
lalu buka pelindung probe dari masing-masing probe-nya. Oke, setelah itu kita masuk ke menu kalibrasi. Di sini ada menu kalibrasi, kita tekan enter dan ada 3 pilihan, kalibrasi pH, salinitas, dan oksigen terlarut. Oke, pertama kita akan melakukan kalibrasi pH. Kita klik enter terlebih dahulu, lalu di situ ada petunjuk masukkan atau celupkan probe ke larutan pH 7 lalu tekan OK. Jadi dimasukkan ke larutannya terlebih dahulu ya, larutan pH 7. Kita buka larutannya. Probe pH sendiri yang berbentuk membrannya berbentuk bulat. Jadi kita masukkan ke dalam pH 7 lalu tekan enter. Ya, probe akan membaca dan menstabilkan pembacaan dan progress bar akan berjalan ketika pembacaan sudah cukup stabil. Proses kalibrasi ini cukup krusial ya, jadi kita harus melakukannya dengan sabar dan tepat agar pengukuran selanjutnya yang kita lakukan nilainya terstandarisasi. Oke, progress bar sudah mulai jalan. Kita tunggu sampai 100%. Oke, selanjutnya ada petunjuk bahwa mohon celupkan probe ke dalam larutan pH 4 lalu tekan OK. Tapi sebelum kita memasukkan ke dalam cairan pH 4, kita bersihkan dulu probe-nya. Kita masukkan ke air tawar, lalu kita bersihkan membrannya menggunakan selembar tisu ya. Kita lap bagian batangnya, lalu kita sentuh bagian membrannya agar airnya terserap oleh tisu seperti itu. Lalu kita celupkan ke cairan pH 4. Oke. Ya, dan tekan OK. Probe mulai membaca untuk menstabilkan pembacaannya. Ya, progress bar mulai berjalan. Kita tunggu sampai 100% progresnya. Oke, pH kalibrasi telah selesai. Oke, sekarang kita akan melakukan kalibrasi selanjutnya, yaitu kalibrasi dari salinitas. Kita arahkan ke menu kalibrasi salinitas, lalu tekan enter. Di sini ada petunjuk mohon celupkan probe EC atau probe salinitas ke larutan 14-13. Ini larutan 14-13 nya ya. Tapi sebelum itu kita masukkan probe salinitasnya ke dalam air bersih terlebih dahulu untuk membersihkan segala kotoran yang menempel di probe-nya. Lalu kita gunakan selembar tisu lagi. Ya, bersihkan. Lalu kita celupkan ke dalam cairan 14-13. Setelah itu klik OK. Pastikan pembacaan di layar berada di sekitaran 1413 ya, mikrosiemens. Ketika sudah tidak mendekati 1413, ada kemungkinan cairannya sudah mulai berubah dan harus diganti cairan buffer kalibrasinya. Oke, progress bar sudah mulai berjalan. Kita tunggu sampai progresnya 100%. Oke, progres selesai. Setelah itu mohon celupkan probe ke larutan 12,8K mikrosiemens. Cairan 12,8K mikrosiemens ya, tapi sebelum itu seperti biasa kita celupkan ke air bersih terlebih dahulu, lalu bersihkan probe-nya. Setelah itu kita masukkan ke dalam cairan 18,8. Setelah itu klik OK. Kita tunggu lagi sampai progress barnya selesai melakukan proses. Pastikan pembacaannya ada di rentang sekitaran 12,8K ya. Dan satu lagi, jangan sampai tertukar dalam memasukkan cairannya ketika alat menginstruksikan kita untuk mencelupkan probe ke dalam larutan 12K, maka harus dilakukan pencelupan ke cairan 12K. Progress bar sudah mulai berjalan. Kita tunggu sampai prosesnya 100%. Oke, kalibrasi salinitas selesai. Kita bersihkan probe-nya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan kalibrasi DO atau oksigen terlarut. Kita masuk ke menu DO. Lalu di sini ada petunjuk mohon celupkan probe DO ke larutan 0%. Sudah disediakan DO 0 ya.
lalu tekan OK. Kita masukkan probe-nya. Jadi probe DO ini yang ada pelindung birunya ini kita masukkan, lalu tekan OK atau Enter. Kita tunggu sampai progress bar-nya selesai. Ya, sudah mulai berjalan progress bar-nya. Oke. Lalu ada petunjuk lagi, mohon basahkan probe DO di dalam air dan biarkan di udara, lalu tekan OK. Jadi kita basahkan, kita bersihkan dari proses tadi sebelumnya, lalu kita biarkan di udara ya. Ini kan kita ada di udara sekitar, kita biarkan lalu tekan OK. Oke. Proses kalibrasi DO selesai dan kita telah selesai melakukan semua proses kalibrasi. Sebenarnya ketika kita ingin mengecek proses kalibrasi tadi ya, dalam arti bahwa wah gimana nih kalibrasinya sudah betul apa belum gitu ya, kita bisa kembali celupkan masing-masing probe-nya ke dalam cairan ini, lalu kita komparasi nilainya. Jika kita masukkan probe pH ke dalam sini dan nilainya mendekati 4, maka tandanya proses kalibrasi kita sudah cukup baik dan sesuai kayak gitu. Oke, jadi sekarang alatnya sudah bisa langsung dilakukan pengukuran di lapangan ya, karena proses kalibrasinya telah selesai. Oke, tinggal kita pasang pelindung sensor port-nya, lalu alat bisa langsung dibawa ke lapangan untuk melakukan pengukuran. Terima kasih, kita akan melakukan pengukuran di lapangan selanjutnya. Oke Pak Sukma, ini kan kita sudah unboxing tadi, kita juga sudah melakukan kalibrasi ya, kalibrasi di ini. Jadi ini Baruno udah siap untuk dilakukan pengukuran di kolam. Oke, nanti di luar dilanjutkan dengan teman saya Pak ya, untuk melakukan pengukurannya. Gitu aja. Terima kasih ya Mas. Iya, sama-sama Pak Sukma. Menjelaskan semuanya tentang Baruno. Ya. Ini saya langsung ke lapangan sama temennya Mas. Ya, aja, gitu. mari. Halo Pak, ya saya Isnan dari Jala yang ya? akan membantu pengukuran menggunakan Baruno. Oh iya, langsung aja berarti ya Oh, Mas. iya. Oke. Alatnya sudah dikalibrasi Pak? Udah? Kemudian untuk kartu kolan juga sudah dibawa? Sudah. Berarti kita langsung siap untuk melakukan pengukuran ya Pak? Oke, langsung. Oke. Pertama, tempelkan kartu kolam di belakang layar Baruno seperti ini Pak. Nah, setelah nomor kartu keluar, Bapak bisa langsung mencelupkan probe Baruno ke dalam kolam untuk melakukan pengukuran. Oke, saya coba ya Mas. Bisa Pak. Nah, ini Baruno sudah mulai melakukan pengukuran. Untuk melihat pengukuran stabil atau tidak, Bapak bisa melihat titik 2 yang ada di sini dan di sini. Jika sudah tidak berkedip, itu artinya pembatan sudah stabil. Sehingga Bapak bisa langsung melakukan pengiriman data dengan cara menekan tombol yang di tengah ini agak lama hingga muncul tulisan mengirimkan data. Bisa dicoba Pak. Kemudian tunggu hingga progress bar ini selesai. Itu berarti data sudah terkirim. Nah, data sudah terkirim seperti itu Pak. Oke Pak, pengukuran sudah selesai. Jala Baruno Smart Water Quality Meter 4 in 1, akurat, cepat, dan tepat.